Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemi Bernica dengan IN PMC 1C021128 dari kelas D. Jadi kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi, tepatnya pada perusahaan jasa. Jadi aku langsung saja share screen ya teman-teman. Maaf teman-teman, ini terjadi kesalahan. Nah, dapat dilihat ini ada satu soal tugas siklus perusahaan jasa, yaitu soalnya Marion Jola-Jola telah membuka perusahaan yang bergerak dalam jasa akuntansi dengan nama Jola-Jola Consulting yang mulai beroperasi tanggal 1 September 2020 yang menyusun laporan keuangan setiap bulan. Asumsikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan Jola-Jola Consulting ini menggunakan aplikasi akuntansi. Berikut ini disajikan neraca saldo setelah penutupan per tanggal 30 September 2021. Ini merupakan saldo awal dari masing-masing akun. Ini tugasnya. Yang pertama, kita diminta posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya masing-masing. Jadi, saldo awal yang ini kita posting dulu ke buku besarnya masing-masing. Yang pertama adalah cash. Cash kode etiknya 101. Saldo awal dari cash itu adalah 15 dolar. 15 dolar. Kita ketik 15 dolar. Nah, lalu yang kedua yaitu akun receivable. Kita posting ke buku besarnya. Akun receivable. Kode etiknya itu 112. Saldo awal dari akun receivable yaitu di debit sebesar 5.000 dolar. Dan yang ketiga, pada supplies senilai 1.500 di debit. Kita posting lagi di akun di buku besarnya yaitu supplies. Dengan kode etiknya 126. Saldo awal dari supplies di debit sebesar 1.500 dolar. Dan yang keempat, pada private rent. Saldo awal private rent kita posting ke buku besar. Kode etik dari private rent itu adalah 131. Dan saldo awal dari private rent adalah, kita lihat lagi, rent 3.300 dolar. Itu 3.000 pada debit 3.300 dolar.
Lalu yang ke nomor 4 yaitu equipment. Kita posting lagi ke buku besar dengan kode etik 157. Dengan saldo awalnya pada debit yaitu senilai $7.200. Dan yang nomor 5 pada equipment depreciation equipment. Oke, kita posting lagi ke buku besarnya. Maaf, terjadi kesalahan. Yaitu kita tulis di sini dengan kode etiknya itu 158. Saldo awalnya yaitu 100 di kredit. Kita posting di buku besar. 100 di kredit. Yang nomor 5 akun payable. Saldo awalnya itu di kredit senilai $2.400. Ini adalah akun payable. Kode etiknya kita lihat lagi yaitu 202. Saldo awalnya terdapat di kredit senilai $2.400. Setelah itu salaries and wages payable. Kita posting lagi ke buku besar. Dengan kode 212. Dengan saldo awalnya itu di kredit senilai $1.500. $1.500. Setelah salaries and wages payable, yaitu di bawahnya ada share capital ordinary. Kode etiknya 311. Share capital ordinary. Saldo awalnya di kredit senilai $22.000. $22.000. Dan yang selanjutnya retained earnings. Saldo awalnya terdapat di kredit senilai $6.000. Kita posting di buku besar $6.000.
$6.000. Sudah selesai kita posting, kita ikuti instruksi perintah yang telah diberikan. Maaf, kita ikuti perintah dari yang telah diminta oleh dosen saya. 2. Catat semua transaksi selama bulan Oktober 2021 di atas dengan menggunakan jurnal umum. Untuk halaman jurnal yang dibuat dan posting ke buku besar dengan menggunakan format akun T. Jadi, kita identifikasi transaksi pada bulan Oktober ini, lalu kita identifikasi di jurnal umum atau kita posting di jurnal umum. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2021 dari Jole Consulting. Pada tanggal 1, membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar $1.500. Akun yang terkait adalah salaries and wages payable-nya di debit senilai $1.500. Dan di kreditnya adalah cash senilai $1.500. Mengapa di kredit? Karena kas kita berkurang karena telah membayar gaji karyawan. Untuk tanggal 2, membayar premi asuransi kebakaran sebesar $2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung dari 1 Oktober 2021. Jadi, jurnal yang terkait adalah prepaid insurance di debit senilai $2.400. Dan cash kita berkurang lagi, yaitu $2.400. Oke, kita masih dengan tanggal 2. Membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar $1.000. Ini adalah utang bulan lalu yang kita bayar pada bulan Oktober. Jadi, akun yang terkait adalah akun payable, yaitu senilai $1.000. Dan cash kita berkurang lagi senilai $1.000. Nah, pada tanggal 3 Oktober, membeli berbagai macam peralatan kantor senilai $3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal $3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supplies di debit $3.600 dan akun payable-nya di kredit $3.600. Jadi ini adalah kesalahan staf akuntansi. Jadi kita tetap tulis seperti pada soal, yaitu supplies-nya itu senilai $3.600 di kredit. Dan akun payable-nya supplies-nya itu di debit senilai $3.600 dan akun payable-nya di kredit senilai $3.600. Ini merupakan transaksi yang salah dibuat oleh staf akuntansi. Pada tanggal 4, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 3 Oktober 2021 tersebut. Jadi, pada tanggal ini kita akun yang terkait ada equipment senilai $3.600 di debit dan akun payable $3.600 dan notes payable-nya itu $3.600 di $3.600 di kredit dan supplies-nya
3.600 di kredit. Jadi staf akuntansinya sudah menyadari bahwa pada tanggal 3 dia telah salah mencatat transaksi, maka dibenarkan pada tanggal 4. Masih dengan tanggal 4, menerima uang dari klien sebesar 1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan, terhitung mulai 1 Oktober 2021. Jadi akun yang terkait pada tanggal 4 ini adalah cash. Cashnya itu bertambah senilai $1.600. Dan on-road service revenue itunya di kredit senilai $1.600. Oke, kita masuk pada tanggal 5. Menerima uang 2.500 dari klien atas konsultasi akuntansi yang sudah diberikan yang tagihannya sudah dikirim tanggal 30 September 2021. Jadi akun yang terkait adalah cashnya bertambah senilai $2.500 dan akun receivable-nya di kredit senilai $2.500. Pada tanggal 6, transaksinya adalah mengirim tagihan kepada klien senilai 2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayar oleh klien minggu depan. Jadi yang terkait adalah akun receivable-nya itu di debit senilai $2.000. Dan service revenue-nya di kredit senilai $2.000. Kita masuk ke tanggal 10, yaitu transaksinya dibeli perlengkapan senilai $5.000 secara kredit. Supplies-nya itu supplies di debit senilai $5.000. Dan akun payable-nya di kredit sebesar $5.000. Ini ke tanggal 12 transaksinya adalah telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai $2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar $1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu lagi. Jadi jurnal atau akun yang terkaitnya adalah case-nya itu bertambah senilai $2.500. $2.500. Dan akun receivable-nya di kredit senilai 2. Kita lihat dulu. Oh, maaf, ini salah nilai. Seharusnya 1.500. Case-nya 1.500 karena uang yang masuk hanya $1.500. Dan akun receivable-nya itu senilai $1.000. Dan service revenue di kredit senilai $2.500. Kita masuk transaksi tanggal 13. Menerima uang $2.000 dari klien untuk pembayaran atas jasa yang sudah diberikan dan dikirim tagihannya tanggal 6 Oktober 2021. Akun yang terkait adalah cash. Cash kita itu bertambah senilai $2.000.
Dan akun receivable di debit senilai $2.000. Kita masuk pada tanggal 14 Oktober. Membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar $1.800. Membayar gaji, jadi salary expense-nya itu di debit senilai salary expense-nya di debit senilai, kita lihat soal, $1.800. Karena kita sudah membayar gaji karyawan, maka cash kita otomatis berkurang senilai $1.800. Oke, kita masuk lagi di tanggal 16 Oktober. Dibeli perlengkapan senilai $2.000 secara tunai. Jadi, akun yang terkait adalah supplies di debit senilai $2.000 dan cash di debit senilai $2.000. Kita masuk transaksi yang nomor 17. Diterima uang sebesar $3.000 atas pemberian jasa kepada pelanggan. Cash-nya $3.000 dan service revenue-nya di kredit senilai $3.000. Kita masuk pada transaksi tanggal 20, yaitu menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal cash di debit senilai $25.000 dan service revenue di kredit sebesar $25.000. Nah, lagi-lagi staf akuntansi ini melakukan kesalahan, maka kita tetap catat apa yang telah dicatat oleh staf akuntansi tersebut. Jadi, cash-nya itu di debit senilai $25.000 dan di kreditnya adalah service revenue senilai $25.000. Oke, kita masuk lagi ke transaksi pada tanggal 21. Staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi dan membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 20 Oktober 2021. Jadi, staf akuntansi sudah menyadarinya. Setelah itu kita buat jurnal koreksinya, yaitu service revenue di debit senilai $22.500 di debit dan cash-nya berkurang senilai $22.500 di kredit. Kita masuk ke transaksi pada tanggal 24 Oktober. Membeli perlengkapan senilai $2.000, baru dibayar $500, sisanya akan dibayar awal bulan depan. Jadi, membeli perlengkapan. Surplusnya itu tentu saja bertambah senilai $2.000. Dan akun payable-nya itu di maaf salah. Oke, saya ulang. Membeli perlengkapan senilai tadi $2.000. Jadi cash-nya itu di debit senilai $2.000.
Dan akun payable-nya itu dikredit senilai $1.500. Dan cash kita berkurang di kredit yaitu $500 karena kita hanya membayar 500. Nah, baru dibayar 500, sisanya akan dibayar awal bulan depan. Kita lanjut pada transaksi tanggal 26, menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan tanggal 12 Oktober 2021. Jadi, klien ini membayar utang kepada perusahaan kita. Jadi, yang dicatat adalah cash kita tentu bertambah karena klien sudah memberikan kita uang atas jasa yang telah kita berikan pada tanggal 12 tersebut, yaitu senilai $1.000. Dan akun receivable-nya itu dikredit senilai $1.000. Kita masuk ke transaksi tanggal 30, membayar tagihan listrik dan air dan telepon untuk bulan Oktober 2021 sebesar $700. Jadi akun yang terkait adalah untuk unpaid expense sebesar $700 di debit karena kita sudah membayar listrik tadi, dan cash kita tentu saja berkurang senilai $700. Oke, kita masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu membayar dividen tunai sebesar $800 kepada pemegang saham. Kita membayar dividen kita, jadi dividen di debit senilai $800 dan cash kita karena sudah membayar kepada pemegang saham berkurang senilai $800. Jadi ini adalah transaksi dan nilainya balance. Ini merupakan jurnal umum yang telah kita buat. Sudah selesai. Kita lanjut. Nah, kan kita sudah melaksanakan apa yang diminta pada nomor 2. Dan yang ketiga adalah susun neraca saldo untuk tanggal 31 Oktober 2021.